Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk sobat guru seluruh tanah air Indonesia. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang program pembelajaran GTK Guru Belajar dan Berbagi. Pada program pembelajaran GTK Guru Belajar dan Berbagi ini ada beberapa seri, yaitu seri PAUD, seri pendidikan inklusif, seri asesmen kompetensi minimum, dan seri belajar mandiri untuk calon P3K dan ASN. Apa sih serunya belajar bersama di program pembelajaran GTK ini? Ada 300.000 lebih guru berprestasi, 1.000 lebih komunitas telah terdaftar, lebih fleksibel dalam mengatur sendiri waktu belajar sesuai kebutuhan serta kesibukan masing-masing, lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang telah dipecah menjadi unit belajar yang lebih kecil, lebih menantang, dan bisa memilih tantangan yang sesuai dengan kemampuan Anda, lebih kolaboratif, belajar bersama dengan rekan guru yang lain untuk menyelesaikan semua tahapan program. Program belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif ini yaitu salah satu upaya meningkatkan kompetensi guru dalam memahami keberagaman peserta didik serta meningkatkan kemampuan guru dalam mengadaptasi kurikulum sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kali ini saya akan mengajak guru-guru semua untuk mempelajari program guru belajar seri inklusif. Apa tujuan program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif? Yaitu meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif dan sistem pelayanan pembelajaran bagi peserta didik dan berkebutuhan khusus, meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi, menyusun asesmen dan planning metrik, serta membuat program pembelajaran individual. Siapa yang bisa mengikuti program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif? BIMTEK dapat diikuti dimulai dari guru PAUD hingga SMA atau SMK, tutor A, B, dan C, peserta dari PKBM dan SKB sederajat, kepala sekolah, pengawas, tenaga kependidikan, serta peserta harus memiliki akun pada SIM PKB, tidak terdaftar sebagai peserta BIMTEK pemenuhan GPK. Untuk melakukan pendaftaran pada program ini, peserta cukup klik tombol masuk dan menggunakan akun SIM PKB di laman ayogurubelajar.kemdikbud.go.id, pilih seri pendidikan inklusif dan memilih jadwal BIMTEK yang tersedia. Untuk memilih jadwal, klik tombol daftar serta setelah berhasil login, maka tampilan gambar bisa seperti yang tertera di gambar. Lalu akan muncul jadwal pelaksanaannya. Anda bisa menyesuaikan dengan jadwal Anda, kesibukannya masing-masing. Untuk tahap 1 yaitu tahap BIMTEK. Pesertanya dimulai dari guru PAUD hingga SMA atau SMK, tutor paket A, B, dan C, peserta dari PKBM dan SKB sederajat, kepala sekolah, pengawas, tenaga administrasi sekolah. Tahap 2 yaitu tahap pelatihan. Peserta adalah guru PAUD hingga SMA SMK, tutor paket A, B, dan C, peserta dari PKBM dan SKB sederajat, dan telah menyelesaikan tahap 1 BIMTEK dengan nilai minimal 70.
Lalu setelah kita menyelesaikan tahap BIMTEK pelatihan, kita harus menyelesaikan tahap 3, yaitu micro learning. Peserta di tahap 3 ini adalah peserta yang telah menyelesaikan tahap 2, yaitu tahap pelatihan. Setelah menyelesaikan tahap 3 micro learning, kita akan menuju ke tahap 4, yaitu pengimbasan. Peserta adalah yang telah mengakses micro learning. Itu tadi adalah tahapan-tahapan yang terdapat dalam program Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Inklusif. Kita orientasi dulu. Setelah orientasi kita mengikuti BIMTEK, lalu kita ikuti pelatihan, kita ikuti micro learning. Setelah itu yang terakhir adalah pengimbasan. Bagaimana ketentuan pelaksanaan program Guru Belajar dan Berbagi Seri Inklusif? Pendaftaran BIMTEK tiap-tiap angkatan dapat dilakukan paling lambat adalah pada hari pertama jadwal BIMTEK dimulai. Peserta lulus BIMTEK akan otomatis masuk di angkatan pelatihan sesuai angkatan BIMTEK-nya. Peserta tuntas pelatihan dapat mengakses micro learning sebagai materi pelengkap atau penunjang yang akan menambah pengetahuan, pemahaman, serta pengalaman guru. Setelah itu kita akan memasuki tahap pengimbasan. Peserta tidak melalui proses apapun pada sistem belajar dan berbagi karena dilakukan di luar sistem. Peserta yang melakukan pengimbasan adalah peserta yang telah tuntas menyelesaikan tahap pelatihan dan telah mengakses micro learning seri pendidikan inklusif. Bagaimana proses penyelesaian aktivitas BIMTEK dan pelatihan pada program? Pada dasarnya, setelah selesai dalam sebuah aktivitas orientasi, BIMTEK dan pelatihan pada program ini, maka peserta diwajibkan untuk klik tombol next lesson. Maka peserta bisa mengikuti aktivitas pada topik berikutnya. Sebab-sebab peserta tidak bisa mengikuti BIMTEK pada program ini, yaitu peserta belum menuntaskan tahap BIMTEK. Peserta juga bukan guru yang disebutkan sebagai prasyarat mengikuti BIMTEK. Apa penyebab sehingga peserta tidak bisa mengikuti pelatihan? Salah satunya juga peserta itu tadi bukan guru yang sebagai prasyarat dan tidak bisa menuntaskan BIMTEK. Setelah tahapan BIMTEK selesai, kita mengikuti tahapan micro learning. Apa itu micro learning? Micro learning adalah materi pelengkap atau penunjang yang akan menambah pengetahuan, pemahaman, serta pengalaman guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta yang dapat mengakses micro learning ini adalah peserta yang menuntaskan pelatihan. Apa penyebab peserta tidak dapat mengakses micro learning? Yaitu bukan guru yang telah disebutkan tadi yang sebagai syarat, serta belum menuntaskan pelatihan. Apa itu pengimbasan? Nah, setelah kita mengakses micro learning, kita mengikuti pengimbasan. Pengimbasan yaitu program Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Inklusif mengundang guru dan tenaga kependidikan untuk bergotong royong melakukan pengimbasan program. Apa yang bisa dilakukan guru dan tenaga kependidikan? Mengajak, mendampingi, dan membantu rekan guru yang lain dalam mengikuti dan menyelesaikan program Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Inklusif. Diharap rekan guru yang diajak adalah rekan guru di satuan pendidikan tempat peserta mengajar. Lalu bagaimana dengan proses pengimbasan? Dalam proses pengimbasan, peserta tidak melalui proses apapun.
pada sistem guru belajar dan berbagi karena dilakukan di luar sistem. Namun pada proses pengimbasan, peserta mendokumentasikan video pengimbasan dan mengunggah video tersebut pada kanal video berbagi YouTube. Kemudian memasukkan URL video tersebut pada SIM guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif sebagai syarat untuk mengunduh sertifikat pelatihan dan piagam penghargaan. Apa penyebab peserta tidak dapat mengikuti tahap pengimbasan? Tentu saja peserta belum menuntaskan pelatihan dan belum mengakses microlearning. Apa yang dilakukan jika mengalami kendala teknis? Dalam mengikuti program ini, peserta diharapkan telah mempersiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan seperti laptop, tab, atau handphone, serta koneksi internet yang stabil. Bila terjadi koneksi putus pada saat mengerjakan aktivitas pada program ini, peserta akan mengulang kembali dari awal pada tiap-tiap aktivitas yang sedang dilakukan saat koneksi terputus. Bagaimana jika peserta tidak menuntaskan program sampai batas waktu yang telah ditentukan? Peserta yang tidak tuntas mengikuti program sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, atau peserta yang mengerjakan tes akhir dengan kesempatan mengerjakan sebanyak 3 kali dengan capaian nilai kurang dari 70, maka peserta dianggap tidak tuntas mengikuti pembelajaran. Peserta dapat memilih kembali jadwal BIMTEK angkatan berikutnya. Untuk pelatihan, peserta tidak tuntas masih memiliki kesempatan 2 kali. Apa saja jenis asesmen yang terdapat di program ini? Pada program ini ada beberapa jenis asesmen dengan nilai minimal 70%, yaitu pada tahap BIMTEK terdapat tes awal, tes formatif, dan tes akhir. Bila peserta tidak mencapai nilai minimal 70%, peserta diperbolehkan untuk mengulang. Pada saat tes akhir, peserta diberi kesempatan untuk mengulang 2 kali jika nilai kurang dari 70. Jika sampai 3 kali nilai tes akhir masih kurang dari 70, maka peserta yang bersangkutan dinyatakan tidak tuntas atau tidak lulus BIMTEK. Pada tahap pelatihan, tahap pelatihan terdapat tugas terstruktur dan tes formatif yang harus diselesaikan oleh peserta. Peserta harus mengerjakan tugas terstruktur dan mengupload jawabannya ke sistem serta menjawab tes formatif untuk menyelesaikan tahap pelatihan. Peserta yang dinyatakan tidak tuntas atau tidak lulus pelatihan mengulang secara otomatis ke angkatan berikutnya. Peserta memiliki kesempatan 2 kali mengulang. Apa yang didapat jika mengikuti program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif? Selain ilmu yang bermanfaat dan pengalaman menyenangkan, peserta yang dinyatakan tuntas mengikuti BIMTEK akan diberikan sertifikat. Untuk mendapatkannya, peserta terlebih dahulu mengisi kuesioner sebagai syarat unduh sertifikat. Peserta yang dinyatakan tuntas mengikuti pelatihan telah mengakses microlearning dan melakukan pengimbasan, maka diberikan sertifikat pelatihan. Program piagam penghargaan bagi satuan pendidikan akan diberikan di akhir program ketika semua peserta selesai mengikuti BIMTEK. Piagam pengimbasan akan diberikan kepada satuan pendidikan di mana peserta program ini mengajar, yang diunduh pada SIM Ayo Belajar seri pendidikan inklusif. Nah, demikian sobat guru semua yang tercinta, itu tadi adalah penjelasan tentang belajar di seri pendidikan inklusif. Sangat bermanfaat sekali kita bisa mengikuti pembelajaran ini. Mari semuanya kita sama-sama mengikuti program pembelajaran dari pemerintah ini sehingga bisa menambah wawasan kita. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.